Biasanya kalau tahun baru Imlek, orang berharap apa? Angpau. So usually people expect something in the new year, right? It's like first being wealthy, right? Okay, this year I'm gonna be wealthy, and being healthy, yeah, wealthy, healthy. Dan yang terakhir apa? Delapan, being happy, yeah, wealthy, healthy, and happy, yeah. Tapi kita tahu semua bahwa hari ini the gospel tells us that we should be poor, right? It's against our belief, right? Ya. Kenapa kok hari ini Injil mengatakan bahwa berbahagialah kamu yang miskin, yang pokoknya yang nggak enak ya, tapi disebut bahagia. So if you can choose among the three, wealthy, healthy, and happy, which one do you choose? Healthy. Happy. So you must be poor first, right? No. Because gospel tells us today that you have to be poor, so you can be happy. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu. Imlek itu orang mengharapkan kesehatan dan rezeki serta kesejahteraan. Tapi sabda bahagia menunjukkan betapa kriteria manusia bukanlah kriteria Tuhan. Ya. Jadi kita itu hari ini walaupun merayakan tahun baru Cina, tetapi dibalik oleh Tuhan. Kita nggak expect soal soal wealthy, soal healthy, tapi harus jadi happy, tapi happy-nya dengan cara yang lain, caranya Tuhan. Siapa di sini yang pernah dengar cerita Bandung Bondowoso? Oh, tidak ada. Lupa. Oke. Ceritanya Bandung Bondowoso itu orang yang sakti, ya. Orang yang sakti, satu hari dia pergi atas perintah bapaknya, dia seorang pangeran, dia menyerbu negara tetangga. Lalu dia berhasil membunuh raja negara tetangga itu. Dan ketika dia mau menghabisi semua anggota keluarga, dia ketemu putrinya raja, princessnya, she's so beautiful. Jadi dia stun. Oh, no, I'm gonna keep her. Okay. Jadi dia merasa bahwa saya mau memperistri orang ini, namanya Roro Jonggrang. Masih ingat? Nah. Lalu karena Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso ini yang membunuh bapaknya, you kill my father, I cannot marry you. I hate you, right? Jadi dia bilang, no, saya nggak mau. Tapi dia takut karena Bandung Bondowoso ini sakti sekali. Lalu dia bilang, I'm gonna marry you, but you have to do two things. You must do two things. Apa itu? Satunya gali sumur. Lalu dengan kesaktiannya dia bikin sumur. Ternyata Roro Jonggrang punya trik apa? Triknya bahwa orang ini, Bandung Bondowoso, disuruh masuk ke dalam sumur. Ketika masuk dalam sumur untuk meriksa airnya bagus atau enggak, ternyata ditimbun dari atas. Tapi berkat kesaktiannya lalu dia keluar. Roro Jonggrang makin takut. Lalu dia bilang, ini yang kedua, you must build berapa banyak? 1,000 temples in one night. Wow, banyak. Dan dia panggil Bandung Bondowoso, dia panggil jin-jinnya, karena dia sakti. Lalu dia panggil jinnya semua datang, ayo mari semua datang jin-jin saya. Lalu mereka malam itu membuat candi. Dan Roro Jonggrang malam itu nggak bisa tidur karena dia tahu bahwa dia sudah hitung. Ini 1 jadi, 2 jadi, 3 jadi, 4 jadi, 5 jadi dengan cepat. Sampai 990-an, Roro Jonggrang, saya harus pikirkan bagaimana caranya. Lalu dia minta dia punya dayang-dayang, kamu ambil pukulah lempung untuk yang orang Jawa biasanya numbuk-numbuk padi. Jadi ditumbuk-tumbuk supaya apa? Ayam bangun pagi-pagi dan dia berkokok, kukuru,
gitu ya dong. Demitnya takut dengan matahari, walaupun itu belum saatnya terbit. Dan karena ayam berkokok kukuruyuk, demitnya lari semua, dan ketika dihitung masih kurang satu. Ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah sekali. Marah sekali, lalu dia bilang apa? Karena satu kurang gara-gara kamu, Roro Jonggrang, kamu jadi candinya yang satu. Akhirnya sekarang kita melihat ada candi Roro Jonggrang di Jawa Tengah, di Prambanan. Kenapa saya bercerita soal ini? Ternyata kalau kita belajar dari legenda Jawa ini, kita juga menjadi sadar kesaktian, kekuatan, kehormatan, jabatan ternyata tidak membawa kebahagiaan pada akhirnya. Lalu hari ini yang dikatakan di Sabda Bahagia beda, ya. Beda apa? Beda bahwa kita itu harus menjadi apa? Tadi kalau nggak ngantuk, nggak tidur waktu mendengarkan bacaan Injil, orang harus menjadi miskin di hadapan Tuhan, berarti rendah hati. Orang harus menjadi murah hati, harus menjadi lemah lembut. Nyontek boleh loh ya. Dalam bacaan pertama tadi dibilang bahwa carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, mencari keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya cara beda, logikanya beda. Kalau tak di tahun ayam ini kita mau mencari yang dicari oleh orang Chinese, wealthy, healthy, and happy, itu caranya harus dengan cara sabda bahagia rupanya. Supaya apa? Yang paling penting adalah happy. Saya cerita pengalaman saya. Di Indonesia kali lalu saya pergi ke Surabaya. Saya lama di Surabaya, 8 tahun. Saya karena kangen dengan rujak cingur itu rujak dari moncongnya sapi, ya. Saya bela-belain antri. Padahal saya tahu pesawat saya mau terbang lagi 1,5 jam lagi. Gara-gara saya antri dan makan rujak cingur, saya ketinggalan pesawat terbang. Itu nafsu duniawi mengakibatkan kekecewaan, gitu ya. Tapi yang menarik apa? Saya mau beli lagi tiket pesawat terbang. Ternyata penuh semuanya. Saya mau beli tiket kereta api karena saya mau pulang ke Jakarta malam itu juga penuh. Akhirnya saya memutuskan apa? Naik bis. Saya naik bis. Di dalam bis karena itu akhir musim liburan, calonnya luar biasa. Di mana-mana. Saya begitu sampai di terminal sudah ditarik-tarik. Saya bilang saya nggak mau. Saya tahu karena saya lama di Surabaya. Saya nggak mau. Calo-calo pergi semua. Saya naik bisnya, di dalam saya tahu, saya lihat di handphone saya harga normal 270.000, sampai di atas saya di-charge 520.000. Saya bilang kurang ajar banget, tapi ya oke. Tapi yang menarik apa? Saya marah, saya bilang ini benar nggak? Benar nih Pak. Terus saya tanya, Pak tadi bayar berapa? 520 Pak. Oke, kalau gitu kemungkinan besar sama-sama senasib ya. Paling tidak dicurangi sendirian, begitu ya. Lalu saya duduk di bis. Saya lihat sudah penuh semua, bisnya penuh, lalu dia tiba-tiba ada bapak pakai baju kiai lengkap dengan peci, terus dengan ibu yang hanya kelihatan matanya doang kayak ninja, begitu. Ujung kakinya nggak kelihatan, hanya mata saja. Saya bilang celaka, ini saya lihat loh, nggak ada tempat duduk lagi di belakang kok. Ini masih ada yang naik. Tahu apa? Kena calo rupanya 2 orang ini. Terus disediakan kursi kecil. Jadi ini umpamanya bis, di sini ini bis ini. Kan lorongnya bis ada di sini ya. Anda tahu dikasih tempat duduk yang kotak itu, yang plastik itu. Ya, Anda boleh bilang, saya lihat itu celaka. Ini kan 16 jalan dari Surabaya ke Jakarta 16 jam. Dan dikasih tempat duduk kursi plastik itu bisa berapa? 1 juta. Saya diam-diam aja, mati Tuhan. Kamu kena berat nih. Sampai tawar-tawaran. Jadi akhirnya bayar 800.000.
2 orang. 2 orang masing-masing 8 seat. Dan dapat tempat duduk di tengah bis 2 itu. Saya bilang ini 16 jam, ini ibu. Begitu ibu itu duduk, saya tahu ini kan kalau perempuan-perempuan biasanya kalau sudah melahirkan biasanya awal agak melebar sedikit gitu ya. Suami-suami kalau perempuan melebar ke samping, laki-laki melebar ke depan dan ke belakang. Tapi Anda lihat, ketika dia duduk saya bilang celaka Tuhan. Kalau orang Inggris bilang, anak muda bilang muffin top itu, jadi kayak apa? Anda bisa bayangkan muffin itu iya. Tapi saya nggak sampai ngeliat-ngeliatnya gini. Ya, tapi Anda lihat betapa bahwa celaka sudah ditipu, dia akan menderita. Lalu saya itu ini kalau 16 jam bagaimana ya? Lalu saya merasa bahwa dalam perjalanan saya mikir-mikir. Benar, dalam waktu 1 jam dia sudah duduk begini, tiba-tiba dia duduk begini, tiba-tiba begini lagi. Terus belum lagi begini, saya bilang, wah pantatnya ditunggingkan ke gua lagi. Jangan direkod ya. Potong ya. Oke. Tapi saya waktu itu saya melihat, kalau saya membiarkan ibu ini seperti itu, saya akan tersiksa batin saya. Saya bilang saya mau menggantikan tempat ibu. Saya bilang, Bu, ini tempat duduk saya mau duduk di tempat ibu karena ibu kelihatannya sudah capai. Ya. Jadi saya duduk di tempatnya dia dan saya tahu saya bakalan capai. Dan dia merasa lega sekali, dia pindah. Karena saya tahu dia dengan cepat-cepat langsung pindah. Senang sekali. Ditawarin kongko glodok gitu ya. Senang sekali ya. Jadi ditawarin kongko glodok, oh ya, Pak silakan. Oh ya sudah. Dan malam itu saya menderitanya bukan main karena kan dibilang 16 jam. Dia 1 jam dia sudah setengah mati. Saya di atas bis itu 16 jam dan ketika malam sudah tengah malam orang-orang pada tidur semua, lampu digelap.